Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani dengan NIM 2403010200524. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai analisis SWOT pada PT Paragon Technology and Innovation untuk memenuhi nilai UAS manajemen strategik. Oke, langsung saja mulai di presentasi berikut ini. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan menjadi 4 bagian, yaitu profil perusahaan, definisi analisis SWOT sendiri, kemudian hasil analisis SWOT di PT Paragon Technology and Innovation, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Nah, di company profile, PT Paragon sendiri yaitu perusahaan fast moving consumer goods atau FMCG, bidang kosmetik terbesar di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1985 oleh Ibu Nur Hayati Subakap dengan nama PT Pusaka Tradisi Ibu. Nah, saat ini Paragon sendiri telah memiliki lebih dari 12.000 karyawan dan memiliki lebih dari 41 distribution center yang tersebar di Indonesia dan Malaysia. Adapun visi misi produk PT Paragon sebagai berikut. Untuk visinya sendiri yaitu a company commit to having the best corporate governance and continuous improvement in order to make each day better than yesterday through high quality product that benefit the Paragonians, partner, society, and environment. Adapun untuk misi-misinya yaitu the first one is developing Paragonians, second one is creating kindness for customers, the third one is continuous improvement, and then the fourth grow together and then preserving the earth and then supporting education and health of the nation, and the last one is developing a business. Kemudian produk-produk dari PT Paragon sendiri yaitu ada Wardah, Makeover, Emina, Kaf, Labore, Putri, Biodev, Instaperfect, Kristalur, Beyondly, OMG, Wonderly, Typhy, dan Earth Life Live. Nah, kita masuk ke analisis SWOT sendiri. Tapi sebelum masuk ke analisisnya, kita bahas dulu mengenai definisi SWOT sendiri. Jadi analisis SWOT itu sebuah model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi pada profit dan non-profit dengan tujuan utama untuk mengetahui kondisi organisasi tersebut secara lebih komprehensif. Adapun untuk komponen-komponen dari SWOT sendiri yaitu pertama itu strength atau kekuatan, yang kedua itu ada weaknesses atau kelemahan, yang ketiga itu opportunity atau peluang, dan terakhir yaitu threat yaitu dan yang berarti ancaman. Kita masuk ke analisis yang pertama mengenai strength atau kekuatan. PT Paragon sendiri memiliki kekuatan diantaranya yaitu adanya kebijakan perusahaan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia. Jadi PT Paragon sendiri sering mengadakan seminar-seminar, pelatihan-pelatihan khusus untuk para karyawannya. Dan yang kedua itu adanya budaya perusahaan yang inklusif dan partisipatif. Jadi membuat karyawan merasa lebih dihargai dan dianggap sebagai bagian penting dari organisasi ini. Kemudian yang ketiga itu adanya reputasi yang positif. PT Paragon sendiri dikenal sebagai perusahaan kosmetik lokal yang sukses dan berkontribusi pada industri halal beauty. Kemudian kita masuk ke analisis weaknesses. Yang pertama itu dari segi packaging sendiri. Dari segi packaging, kemasan produk dari Paragon itu kurang baik dikarenakan hampir semua produk PT Paragon memiliki kemasan yang hampir mirip satu sama lain. Yang kedua yaitu ada dari sisi ekonomi. Adanya inflasi, di mana dengan adanya inflasi membuat PT Paragon perlu melakukan pengelolaan biaya dan melakukan perencanaan keuangan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Terakhir yaitu ekspansi di pasar internasional. Meskipun PT Paragon telah mencoba ekspansi ke pasar internasional, namun penetrasi dan pengakuannya masih terbatas dibandingkan dengan merek-merek global. Hal ini menjadikan tantangan untuk meningkatkan kehadiran PT Paragon di pasar global. Oke, untuk opportunity yaitu yang pertama adalah ledakan demografi, di mana PT Paragon memiliki produk yang dikhususkan untuk pria maupun wanita. Kemudian adanya tren kecantikan, dengan perubahan tren kecantikan dan perawatan kulit, adanya peningkatan permintaan untuk produk yang lebih alami, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi. Yang ketiga adanya preferensi konsumen. PT Paragon sendiri terkenal dengan produk-produk halalnya.
Sehingga di sini yaitu dari segi konsumen itu, konsumen lebih sadar, lebih aware akan pentingnya produk halal dan aman. Kemudian yang terakhir adalah threats atau ancaman. Yang pertama adalah di mana karyawan berekspektasi terus berkembang, terutama di kalangan generasi muda atau kita kenal biasa dengan Gen Z ya, yang lebih menuntut keseimbangan antara kehidupan dengan pekerjaan atau istilah lainnya yaitu work-life balance. Dan yang kedua yaitu banyaknya perkembangan produk baru baik lokal maupun non-lokal atau impor yang semakin gencar masuk ke Indonesia. Dan yang terakhir yaitu perubahan ekonomi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, ada inflasi atau resesi ekonomi berefek pada rendahnya daya beli masyarakat. Nah, kesimpulan dari analisis SWOT di PT Paragon sendiri yaitu PT Paragon Technology and Innovation adalah perusahaan kosmetik dan perawatan tubuh yang memiliki kekuatan yang kuat seperti merek-merek populer, sertifikasi halal, jangkauan pasar luas di Indonesia. Namun, perusahaan ini juga memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada pasar domestik, ekspansi global yang terbatas. Namun, di sisi lain juga PT Paragon memiliki peluang besar seperti adanya pertumbuhan demografi, adanya tren kecantikan, dan terakhir yaitu beberapa ancaman di PT Paragon sendiri yaitu persaingan yang ketat antara produk lokal dan lokal, kemudian adanya perubahan regulasi, dan yang terakhir adalah fluktuasi ekonomi. Nah, sarannya untuk mempertahankan dan meningkatkan posisinya, PT Paragon perlu melakukan gebrakan baru seperti memanfaatkan kekuatan merek dan sertifikasi halal untuk ekspansi global. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada pasar domestik dengan diversifikasi produk dan pasar. Yang ketiga yaitu berinovasi dalam produk yang ramah lingkungan dan sesuai tren konsumen. Dan yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memastikan keamanan serta kualitas produk itu sendiri. Nah, ini referensi dalam penyusunan PowerPoint ini ada dari Herlin, Istihana, dan Safira. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.